Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denada Cornelia Pratama dengan NIM 2411031157. Saya dari kelas D semester 4. Jadi, saya akan membuat video praktik pembelajaran yang ada di kelas 3 dengan materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tonton videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga semua sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita berjalan secara lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ayo sekarang siapa waktunya memimpin doa? Oke, Intan, dipersilakan. Bagi teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Intan, boleh duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Apabila Ibu sebut nama kalian, menjawab hadir. Pintar sekali. Oke, mulai yang pertama, Paradila. Hadir Bu. Duwina. Hadir. Elsa. Hadir Ibu. Putri. Izin Ibu. Oh, izin. Sakit ya? Ya. Nah, kita doakan teman kita agar cepat sembuh biar kembali ke sekolah lagi. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, ayo kita berdiri semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, udah siap semua? Sudah. Ayo, sekarang Ibu tunjuk siapa yang memimpin di depan. Untuk Duwina? Baik Ibu. Sip, ayo kamu. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Duwina. Boleh duduk kembali anak-anak. Anak-anak sudah siap belajar semua? Sudah. Hebat. Ayo dikeluarkan dulu alat tulisnya. Sudah siap semua apa belum? Sudah. Nah, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Saya. Oke, Duwina. Tumbuhan dan hewan perkembangannya aktivitas. Oke, benar sekali. Jadi anak-anak, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, ada mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara aktifar, vivisipar, dan ovovivisipar. Jadi, kalian setelah mempelajari materi ini, kalian tahu hewan itu berkembang biak dengan cara apa ya? Begitu. Yang kedua, ada mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jadi kalian bisa membedakan, oh tumbuhan ini berkembang biak secara generatif, oh tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif. Lalu yang terakhir ada
menunjukkan sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan melalui contoh kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Jadi ibu ingin bertanya kepada kalian, di sini di rumah ada yang memelihara hewan nggak? Saya. Semua memelihara hewan ya? Ya. Oke, ibu mau tanya ke Elsa, rumah memelihara apa? Melihara kucing Bu Guru. Pintar. Lina? Anjing sama babi Bu Guru. Wah. Mana dia? Guru Ibu Guru. Intan? Guru Ibu Guru. Kelinci Bu Guru. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, yuk kita menonton video dulu. Ayo diperhatikan ya. Kalau ada yang penting dicatat, nanti ibu ada pertanyaan di akhir. Jadi guru katanya, kenapa ada orang memiliki anak ya? Yuk, jawabannya, karena menurut saya sebenarnya hewan tumbuhan juga seperti ada di dalam tidak juga yang berani. Apabila ya, tetap biar berarti sekali pada tumbuhan dan juga bunga ini. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, kalian sudah mengamati dan sudah ada yang mencatat. Ibu akan bertanya, apa sih yang kalian lihat dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Kok lemes? Saya. Oke, berarti paham semua. Ibu mau tunjuk Intan. Dari video tersebut ada beberapa cara perkembangbiakan dari hewan maupun dari tumbuhan. Benar sekali. Terima kasih Intan. Nah, lalu ibu ada pertanyaan lagi. Sebutkan contoh dari perkembangbiakan hewan secara okipa. Siapa bisa? Saya. Nah, Melinda. Contohnya itu Iya, benar sekali ayam. Apalagi? Burung. Pintar. Cicak. Iya, benar sekali. Iya. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya. Contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu apa aja sih? Ayo, Vina. Mencangkok. Benar, mencangkok, mensek. Yang terakhir ibu mau bertanya, bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan secara baik? Saya. Ayo. Diberikan pupuk secara berkala ibu. Pintar. Ayo lagi, siapa? Intan. memberikan makanan kepada hewan Ibu. Benar sekali anak-anak. Nah, jadi setelah ini ibu akan menjelaskan ulang terkait materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Langsung saja, apa sih Bu pengertian dari perkembangbiakan? Nah, di sini ibu mau bertanya, apa sih itu perkembangbiakan? Siapa? Oke, untuk Pak Nadilan, silakan. Perkembangbiakan itu proses makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan baru Ibu. Benar sekali anak-anak. Perkembangbiakan itu adalah proses makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan baru untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Anak-anak, yang berkembang biak itu bukan hanya hewan saja, tetapi tumbuhan juga berkembang biak agar tidak punah jenisnya. Lalu, jadi perkembangbiakan yang pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan itu dibagi dua. Ayo perkembangbiakan apa aja? Intan. Ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif Ibu. Benar sekali, hebat anak-anak kelas 3 ini. Ayo kita tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih W, kasih W, kasih W. Wow. Oke, sip. Jadi perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan generatif
membiakan. Kalau tidak ada betina dan jantan, tidak jadi berkembang biak anak. Nah, lalu ada juga perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif? Ibu mau tanya? Oke, Melinda, dipersilakan. Perkembangbiakan vegetatif itu yang tanpa perkawinan itu dulu. Benar sekali anak-anak, perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tanpa perkawinan. Jadi individu baru itu terbentuk dari bagian tubuh induknya. Nah, lalu perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi 3. Ada perkembangbiakan ovipar, vivipar, ovovivipar. Ibu mau bertanya, apa sih perkembangbiakan ovipar itu? Oke, Elsa. Perkembangbiakan ovipar itu dia melahirkan dengan cara bertelur. Benar sekali Elsa. Kasih tepuk tangan dulu dia. Nah, di sini perkembangbiakan itu ada perkembangbiakan pada hewan itu ada 3. Nah, ada perkembangan biak ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih perkembangbiakan ovipar itu? Elsa, ya. Jadi perkembangbiakan ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, Bu Guru. Benar sekali. Nah, jadi perkembangbiakan dengan cara ovipar ini dilakukan dengan cara bertelur. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak? Gantian entar sekarang Rina. Benar sekali ayam. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan dengan cara vivipar atau disebut dengan melahirkan. Nah, tadi kan Rina di rumah mempunyai anjing kan? Pasti berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan? Melahirkan. Hebat, betul sekali. Lalu yang terakhir ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Jadi perkembangbiakan hewan ovovivipar ini hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Oh Intan, oke apa itu? Benar sekali. Nah, ini contohnya anak hewan ovipar itu contohnya ayam, bebek, burung, kura-kura. Lalu ini ada contohnya hewan melahirkan. Ada kambing, kucing, sapi, dan monyet. Nah, ini perkembangbiakan ovovivipar, yaitu ada katak, ular, hiu, dan ikan pari. Oke anak-anak, lalu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan secara vegetatif ini dibagi menjadi 3. Ada perkembangbiakan secara tunas atau puding, membelah diri atau bikin binar. Lalu ada fragmentasi. Nah, sekarang perkembangbiakan secara tunas atau puding ini terbentuk tonjolan kecil di tubuh induknya yang tumbuh menjadi individu baru kemudian melepas. Contohnya seperti ubur-ubur. Wow. Di sini anak-anak pernah lihat ubur-ubur tidak? Nah, lalu yang kedua ada membelah diri atau pising binar. Jadi perkembangbiakan ini satu sel itu membelah menjadi 2 sel anak yang baru. Dimulai dari pembelahan inti sel lalu cairan dan dinding sel. Nanti contohnya ibu berikan ya biar kalian tahu. Dan setelah itu yang terakhir ada fragmentasi. Jadi fragmentasi itu organisme baru terbentuk dari potongan atau fragmen tubuh induknya yang terputus secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini ada contohnya anak-anak perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini secara tunas atau puding ada anemon, ada ubur-ubur. Lalu untuk membelah diri contohnya amoeba atau bakteri. Nah, ini contoh yang terakhir yaitu fragmentasi. Contohnya bintang laut dan SpongeBob. Ayo, SpongeBob. Iya, benar sekali yang pernah melihat kartun SpongeBob. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Benar sekali anak-anak. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2, ada generatif, ada vegetatif.
Nah, apa sih Bu perkembangbiakan generatif itu? Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan proses perkawinan atau pembuahan. Lalu, apa sih perkembangbiakan vegetatif? Ibu mau tanya, siapa yang tahu? Saya. Oh, Melinda. Perkembangbiakan vegetatif itu yang terjadi karena ada yang dibantu manusia sama ada yang secara alami tanpa bantuan manusia, Ibu Guru. Benar sekali, Melinda. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang alami, ada yang bantuan anak-anak. Nah, ini contohnya dari perkembangbiakan generatif tadi. Ada pohon mangga, pohon jagung, lalu ada padi. Nah, ini yang dibilang Melinda tadi, ada alami dan buatan. Nah, contoh perkembangbiakan secara alami itu ada pisang, ada bawang. Lalu perkembangbiakan secara buatan itu seperti kita mencangkok, menyambut, setek. Benar sekali. Ayo, ada yang tahu nggak sekarang kita akan ngapain? Benar sekali. Kita sekarang akan mengerjakan LKM. Anak-anak, jadi tolong perhatikan ibu ya. Kita bagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 atau 3 siswa. Ibu akan membagikan lembar LKM ini. Nah, sekarang anak-anak bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, hebat anak kelas 3 ini. Jadi ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKM ini. Nah, di lembar yang kedua pertama ini ada nama kelompok dan anggota kelompok. Di sini kalian menentukan mau apa nama kelompoknya? Hewan. Ya, yang ini kelompok kucing, yang ini kelompok kelinci. Oke? Oke. Nah, anak-anak jadi di sini ditulis nama kelompoknya kucing atau kelinci, lalu anggota kelompok. Terus di sini di lembar yang kedua ini ada perkembangbiakan hewan. Anak-anak sebelum mengerjakan kalian perhatikan dulu, kalian baca dulu petunjuknya ya. Ya, Ibu. Oke, di lembar yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan. Sama sebelum mengerjakan perhatikan dulu petunjuknya disuruh ngapain. Lalu di lembar yang terakhir ada menyayangi hewan dan tumbuhan. Di sini ada gambar dan di sini ada jawaban. Kalian itu mencocokkan. Oke, paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sip. Jadi ketika mengerjakan kalian harus berdiskusi, saling membantu. Oke? Oke. Sip. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Anak-anak, jika ada yang ditanyakan atau tidak paham, boleh tanya ke Ibu Guru ya. Ya, Ibu Guru. Oke, sip. Ayo kerjasamanya ya. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan di depan. Dan Ibu akan mengasih reward ke kelompok yang kerjasamanya bagus. Sudah, Ibu. Udah? Sudah. Oke, sip. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Saya. Kucing. Oke, jadi Ibu akan pilih secara acak. Siapa dulu?
Tolong didengarkan ya ketika temannya presentasi di depan. Baik, Ibu. Ya, bisa dimulai. Halo teman-teman semua. Hai. Kali ini kita akan mempresentasikan LKS yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi di sini tadi kan kita mengerjakan beberapa tugas di LKM itu. Nah, yang pertama itu ada kita disuruh menulis apa jenis hewan yang ada di sini. Nah, di sini ada ayam, itu termasuk hewan yang ovipar. Terus ada kambing, dia termasuk hewan vivipar. Terus ikan pari termasuk hewan ovovivipar. Terus ada monyet, hewan vivipar, dan ikan hiu, ikan putih itu termasuk hewan ovovivipar, katak juga termasuk hewan ovovivipar. Itu saja presentasi yang kita akan sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke kelompok kucing, yuk kita tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih gue. Kasih wow. Kasih gue. Oke, selanjutnya. Anak-anak, jadi sekarang saatnya kuis. Oke anak-anak, Ibu akan membacakan soalnya. Jadi, yang angkat tangan perwakilan kelompok, tidak boleh semua. Oke? Paham? Siap? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, sebutkan contohnya 3. Kelinci. Oke, kelompok Twina, ayo. Anjing, sapi, babi. Oke, hebat. Jadi kelompok kucing mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan, ada sebutkan apa? Contoh perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Oke, kelompok kucing. Ikan pari. Terus apa lagi? ikan hiu. Terus. Oke, sip. Kelompok kucing mendapatkan 1. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya anak-anak. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? Nah, tadi kan Ibu udah bilang nggak boleh angkat tangan dulu. Ayo kelompok kelinci. 1, 2, dengan 3. Apa? Dengan merawatnya dan memberikan pupuk, terus menyiramnya dengan teratur. Oke. Kelompok yang menang adalah kelompok kucing. Yuk beri tepuk tangan dulu. Yuk kelompok kucing bisa maju ke depan. Oke, Ibu akan mengasih reward. Ini untuk Rina, ini untuk Melinda, dan ini untuk kita. Masih Ibu Guru. Oke, bisa dipasang ya anak-anak. Boleh duduk kembali. Nah, tadi kan Ibu udah bilang Ibu akan memperhatikan cara mengerjakan kalian, gimana kerjasamanya, gimana ini jawabannya. Nah, jadi Ibu akan memberikan reward ke kelompok yang kerjasamanya bagus. Ayo, siapa di sini? Tadi kelompok siapa yang bisa lagi? Lucu dong, lucu dong. Kelinci. Ya, kelinci maju ke depan. Sobol. Tidak boleh begitu anak-anak. Kita harus menghargai teman. Nano. Ini untuk para bina. Balik dari kelompok
sembarang. Wah. Oke, bisa dipakai ya. Wih, tidak jalan. Oke, boleh duduk kembali. Ibu minta tolong untuk ketua kelas bisa mengumpulkan LKM-nya. Terima kasih, Tan. Anak-anak, sekarang saatnya mengerjakan asesmen sumatif. Jadi, asesmen ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi, kalian harus mengerjakan secara mandiri. Jangan mencontek, oke? Oke. Udah paham semua kan? Sudah. Oke, hebat. Ketika mengerjakan, jangan lupa isi nama dan nomor absen. Ibu akan bantu. Sudah selesai semua? Oke, sini yang udah bisa dikumpulin Kak Ibu. Oke, udah tulis nama semua? Sudah. Oke. Sip. Nanti Ibu akan mengecek hasil pengerjaan asesmen kalian. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Gimana perasaannya hari ini? Seru, senang. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini, Ibu harap kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui apa aja sih perkembangbiakan secara ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Jadi kalian kan punya hewan ya di rumah, kalian mengetahui oh hewan ini bertelur berarti termasuk hewan ovipar. Benar sekali. Lalu ini kalian juga bisa merawat tumbuhan atau hewan yang ada di sekeliling kalian. Oke? Ada yang bertanya? Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk hari ini. Kalian sudah antusias menjawab, antusias aktif, kerjasamanya bagus. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar materi pembelajaran yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya dulu. Oke, sekarang saatnya Melinda untuk memimpin doa. Oke, ayo berdiri teman-teman. Jadi sebelum kita selesai belajar, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Melinda, boleh duduk kembali. Kalian bisa merapikan alat tulisnya ya. Ya, Guru. Dan bisa langsung beristirahat. Terima kasih, Guru. Sama-sama Nana. Selamat siang. Selamat siang. Sekian video praktik mengajar saya. Terima kasih. Dadah.